Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Veronica Tresnandonia Dando, mahasiswi program pendidikan profesi guru prajabatan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Yang pertama, saya akan menganalisis asesmen di ruang kelas pada mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 fase D. Tujuan pembelajaran yang di sini yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya secara unisono dengan teknik bernyanyi yang tepat. Dan yang kedua, peserta didik mendapatkan pengalaman bermusik yang berguna bagi perbaikan dan kemauan sendiri maupun bersama. Materi ajar pada topik pembelajaran ini adalah bernyanyi unisono, teknik vokal, dan gaya bernyanyi. Jenis asesmen yang digunakan yaitu asesmen formatif, dilakukan secara individu, asesmen kelompok, observasi dan penilaian diri yaitu sikap, dan tes tertulis untuk aspek pengetahuan. Dan yang kedua ada asesmen sumatif, yaitu berbentuk unjuk kerja atau keterampilan. Pada pertanyaan yang pertama, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Di sini saya memilih asesmen formatif, yaitu pada asesmen formatif yang mengukur kemampuan kognitif dari peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari guru memberikan penilaian pada proses pembelajaran, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti kuis, seputar materi yang telah dipelajari. Pertanyaan kedua, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Pada proses pembelajaran, guru perlu memberikan contoh konkret dari hal-hal yang terjadi dalam lingkungan dan budaya peserta didik. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, maka akan membuka wawasan dan pengetahuan peserta didik karena sesuai dengan pemahaman mereka terhadap budaya dan lingkungan yang mereka temui setiap hari. Selanjutnya, bagaimana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Pada bagian ini diperlukan ketercapaian dari tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan oleh guru. Pada tujuan pembelajaran ini menjelaskan tentang apa yang diharapkan dapat tercapai oleh peserta didik. Dengan demikian, ketika guru melakukan asesmen dapat mengukur sejauh mana capaian standar dari tujuan yang telah ditetapkan. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka? Pada lembar penilaian sikap, mulai dari penilaian diri dan penilaian teman sejawat, terdapat instruksi atau panduan dalam pengisian asesmen, di mana pada lembar ini terdapat informasi yang menjelaskan bagaimana proses penilaian yang harus dilakukan oleh peserta didik. Hal ini merupakan bentuk umpan balik dari peserta didik, dapat berupa komentar ataupun pertanyaan terkait materi yang mungkin belum mereka pahami secara baik. Selanjutnya, jika Anda menjadi guru kelas, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik? Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi seorang guru kelas, maka saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai faktor tahapan perkembangan peserta didik, seperti lingkungan, budaya, karakter, gaya belajar, latar belakang, dan sebagainya. Langkah yang saya lakukan untuk menciptakan efektivitas dalam asesmen adalah menyusun penilaian sesuai tahapan perkembangan peserta didik. Hal tersebut dilakukan guna memperoleh hasil belajar yang efektif. Demikian pemaparan materi saya terkait tugas pada demonstrasi kontekstual ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.